Dan selamat datang di Bang Channel. Nah, di video kali ini gue mau bongkar motor Beat. Nah, ini Beat FI seter kasar. Nah, ini kemarin sebenarnya udah dibongkar di tempat gue ya, udah dilakuin kirian, porting sama noken. Nah, tapi yang punya tuh punya keluhan yang lain. Nah, katanya motornya pernah dibelah dan udah diganti bearing kruk asnya. Nah, jadi kemarin tuh motornya kesini dalam keadaan kasar, tapi masalahnya bukan dari stang seher ya. Jadi masalahnya cuma ada di bagian head. Nah, ini udah rapih, masalahnya udah hilang. Tapi pas kemarin udah jadi motornya, pas finishing, pas ganti oli, nah gua cek di sini. Nah, ini filter oli ya. Di sini filter olinya tuh nyumbat banget, jadi olinya nggak naik sampai sini. Kenapa sampai nyumbat gitu? Ini mah katanya ya, kata yang punya motor ini, pas kemarin dibelah, ganti bearing kruk as, dia tuh si bearingnya dikasih lem katanya. Jadi kemarin di sini banyak lemnya. Nah, sekarang orang yang punya motor ini mutusin buat belah ulang dan diganti sekalian aja si kruk asnya. Nah, untuk kruk as di sini ganti pakai yang ori. Nah, ini kruk as baru ya. Nah, ini kruk as yang baru. Tuh. Ini baru ori. Orsinil ya. Ini harganya 775. Plus bearing yang ini yang gede, yang 6007-nya dia 75 ya. Ini 75. Ini olinya juga diganti lagi. Karena kemarin padahal udah diganti cuman ya mau dibelah lagi karena takutnya masih ada lem-lem tersembunyi di dalam rengkesnya. Terbukti kemarin udah gua bongkar 2 kali, udah dibongkar, pertama dibongkar banyak, nutup banget. Dibongkar lagi masih banyak juga ya. Ternyata orang yang punya nggak mau pusing lagi, jadi udahlah sekalian bersih aja semua. Jadi kita putusin untuk belah mesin. Nah, untuk proses belah mesin nanti kita video lagi, kita lihat bagian dalamnya ya. Nanti gua sekalian lihat juga bagian seng penampungan oli. Kayaknya ini udah gepeng ya, karena emang kemarin diganti bearingnya. Biasanya kalau misalkan udah diganti bearing, ganti setang, kalau misalkan kita nggak punya tracker ya pasti gepeng. Makanya kalau misalkan ganti stang ya, kalau bisa cari bengkelnya yang punya tracker buat nyabut bearing kruk asnya, biar dia nanti nggak ngerusak si seng penampungan. Jadi masih bisa dipakai lah. Kalau misalkan udah penyok ya resikonya olinya nggak bisa maksimal ke stang seher. Jadi ya seadanya aja gitu loh. Kenapa bisa seadanya ya? Emang karena penampungannya jadi kecil. Yang harusnya 100% jadi misalkan jadi 70 gitu. Karena penampungannya jadi penyok. Oke, kita bongkar dulu motornya, terus kita lihat kondisinya dulu yuk. Oke, nah ini udah gua bongkar ya bandulnya. Nah, ini udah kebongkar. Nah, ini sebenarnya masih bagus loh. Ini masih bagus, cuman emang waktu kemarin bengkel sebelumnya jadi dia salah analisa ya. Jadi analisanya tuh dia bilang stang sehernya kena pas dibongkar. Pas dia tes ternyata nggak kena, alhasil dia nyalahin lagi ke sini. Ini bukan kata gue ya, kata yang punya. Ini cerita yang punya, orangnya pun ada di sini, cuman dia nggak mau di kamerain, katanya malu. Nah, jadi bengkel sebelumnya tuh bilangnya gini, nah ini stang sehernya kena. Pas kata yang punya ya udah bongkar aja katanya. Pas dibongkar, pas dites ternyata diketuk-ketuk ininya, digantungin, dia nggak bunyi. Nah, ya. Nah, dia langsung nyalahin ke, oh ini mah paling ininya bearing bandulnya kena. Nah, ini baru semua. Ini ori loh, SKF kiri kanan ya. Ini baru tuh. Ini baru. Nah, pas dipasang suaranya tetap kayak gitu loh. Nah, di sini pun olinya belepotan. Oli lagi brengsek oli. Ini lemnya belepotan ya. Tuh, tebal banget lem. Ini harusnya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi biar nanti nggak ikut muter sama oli gitu. Nah, ini apalagi sebelah sini ini lebih banyak lagi tuh di dalam. Ini kemarin pas udah jadi dia olinya nggak naik, seriusan olinya nggak naik. Yang punyanya pun nyaksiin sendiri ini olinya nggak naik, dan gue putusin untuk lihat si filter olinya. Nah, pas gue lihat si filter oli, dia di situ banyak banget lem tribon. Jadi lem tribonnya tuh nyumbat si oli. Nah, jadi olinya nggak bisa naik. Di sela-sela pun nggak naik, pas dihidupin pun nggak naik juga gitu loh. Saking ketutupnya si jalur olinya. Nah, untuk
penyebab sebenarnya tuh bukan dari setang seher ya, bukan dari setang, bukan dari bearing. Nah, penyebabnya tuh di sini di bagian head, tapi headnya di bawah ya, karena mau di bubut lubang businya, jadi kurang lancar ya, jadi seret. Jadi masalahnya tuh cuman ada di boss clamp ternyata. Boss clampnya tuh sedikit longgar, terus si per clampnya juga udah lembek banget. Nah, terus yang paling kentara tuh dari RRA-nya. Nah, RRA-nya tuh udah kena. Nah, ini nih. Ini kena. Nah, ini baru beli kemarin ya. Ini baru. In sama X orisinil semua. Nah, yang kemarin yang kena tuh yang X. Nah, ini tuh cok. Jadi suaranya kasar. Nah, kenapa kalian harus kalau misalkan bongkar mesin ya cari penyakitnya yang teliti lah. Jadi kasihan sama orang yang punya motor udah belah mesin tuh, ini udah belah mesin. Tadinya nyalahin setang, terus udah setang dicek ya masih bagus, dia nyalahin ini gitu loh. Pas ini diganti, pas jadi nggak ada perubahan gitu loh. Padahal ya kasihan udah ngeluarin uang banyak, udah hampir jutaan lah gitu. Ini bongkar udah berapa jasanya, ini bearing berapa kiri kanan gitu loh. Ini terus belanja disuruh ganti blok katanya. Kemarin bloknya bukan yang ini. Jadi dia beli blok baru bener-bener baru, karena ini tuh udah oversize 50 katanya, kata yang bengkel sebelumnya. Ini bukan gue yang ngomong ya, tapi yang punyanya yang ngomong, katanya tuh jangan di quarter sampai 100 nanti suaranya berisik. Nah, dia disuruh beli blok tuh sama bengkelnya tuh, dan dia nurut, dibeliin tuh blok yang baru, orsinil juga, oversize 0, dia pakai Servario. Malah nambah kasar. Kenapa kasar? Karena emang kompresinya jadi padat. Jadi kalau misalkan motornya udah panas ya nambah berisik gitu. Udah mah per clampnya kena, boss clampnya kena, RRA-nya juga kena, ya udah gitu. Ambrol lah. Nah, pas kesini jauh-jauh ya dari Karawang, dari Dengklok, dia hubungin gua dan gua coba bongkar mesinnya, siapa tahu benar. Dan yang gua temuin tuh bukan setangnya gitu loh, tapi ya ininya yang kena. Ini boss clamp sama per clampnya udah lemah. Jadi pas gua ganti, alhamdulillah suaranya hilang. Nah, berarti ini udah salah analisa. Nah, sekarang orangnya tuh kesini lagi, balik lagi dan bawa ini satu paket. Nah, barangnya ini nih. Nah, barangnya ini orsinil, harganya 775 plus bearing 75 ya 825. Ini baru. Nah, ini udah baru ya. Jadi semoga aja pas ini udah dipasang motornya nggak ada masalah lagi, karena jujur aja gue kasihan sama yang punya. Ini udah habis jutaan tapi motornya tetap kayak gini gitu loh. Gue ngerasain lah motor pengen dirawat tapi rusak terus-terusan tuh bosan juga gitu loh. Nah, motornya itu kayak gitu. Jadi udah dibenerin abis-abisan, tapi ya suaranya masih kasar. Dan sekarang alhamdulillah suaranya udah halus, dan beliau mutusin untuk udah sekalian aja bandulnya diganti biar nanti tinggal ngerawat aja katanya. Pada akhirnya ini udah gua bersihin ya. Ini udah bersih. Nah, udah bersih luar dalam. Nah, ini tadi banyak banget lemnya. Ini kayak lem ibon. Nah, jadi di sini tuh banyak lem. Nah, ini lemnya kayak gini. Tuh ini lem. Jadi kemarin di sini ya, di sini tuh banyak lem. Jadi dia nutup, jadi sampai dia nggak bisa nyaring oli lagi. Jadi benar-benar ketutup, olinya tuh nggak naik. Nah, ini bukan gua ngada-ngada ya. Jadi emang yang punyanya pun emang nyaksiin sendiri, dan yang punyanya pun emang bilang kemarin si bearingnya tuh sempat dilem, tapi nggak tahu buat apa lemnya, karena emang yang punyanya nggak ngerti motor. Jadi dia oke-oke aja lah, yang penting motornya beres. Dan ternyata pas kemarin gua bongkar, gua ganti olinya, pas gua coba hidupin sela-sela, kok olinya nggak naik-naik gitu. Terus gue putusin untuk buka si filter oli, dan ternyata nah isinya kayak gini semua. Nah, ini tuh kayak lem ibon loh. Nah, ini yang udah kering tuh, ini kayak lem ibon. Ini gue nggak tahu buat apa ya, tapi ya jangan gitulah, kasihan orang. Kalau misalkan kita niatan baik ya, nanti orang juga bakal balik lagi gitu loh. Nggak usah dibikin rusak lah motornya, kasihan.
udah sama orang yang nggak ngerti motor, terus kita akalin dengan cara ngasih lem yang enggak gitu. Terus lem di sini pun kalau bisa nih, ini jangan terlalu banyak ya, dikit-dikit aja, yang penting rata. Jadi biar nanti nggak ikut kegerus lagi sama oli, nggak ikut ke aduk lagi ke oli. Jadi dia nggak bakal nyumbat si filter olinya. Nah ini udah siap semua ya. Ini tinggal pasang aja si bandulnya. Nah untuk proses pemasangan biasanya di sini gue pakai metode bakar ya. Jadi ininya dibakar, dipanasin, nanti kita langsung masukin aja. Oke, kita bakar aja, langsung pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Tanpa kita motornya udah beres ya, udah gua pasang semua, udah rapi, udah tinggal hidupin aja. Nah ini udah gua setel klepnya juga, jadi udah rapi lah. Untuk piston masih pakai yang kemarin, untuk sekiran juga masih kemarin, nggak ada yang gua ganti. Yang gua ganti cuman bandul plus setangnya aja. Jadi untuk bagian sini, ini Noken As pakai punya gua yang di Speed Racing Bali. Ini gua jual, gua jual anjir, gua jual. Ini gua jual. Untuk head juga ini punya gua karena emang yang kemarin ada masalah, jadi ada bunyi kasarnya. Nah jadi bunyi kasarnya itu bukan berasal dari stang seher. Nah bengkel sebelumnya memvonis itu stangnya, dan untuk aktualnya itu bukan dari stang, bukan dari bearing backhandnya juga, tapi bagian headnya ada yang udah bermasalah dari RRA sama boss clap sama pair clapnya udah kena. Ini orangnya beli head dari gua udah full, udah Noken As, udah pair clap Shogun, udah boss clapnya baru, udah clapnya juga baru. Jadi ini full dari gua headnya, jadi ini udah sembuh semua. Jadi masalahnya tuh bukan dari setang, tapi di bagian headnya yang udah pada lemah atau berumur ya. Jadi ini udah beres lah. Untuk suara, kita dengerin suaranya. Nah ini suaranya kayak gini. Ini belum di mapping ya, jadi kemarin tuh udah di mapping sama orangnya di daerah Kerawang, tapi ini malah nggak benar mesinnya. Nah jadi nggak benernya tuh gimana? Tadinya tuh ini motor nggak bisa langsam, nah sekarang udah bisa langsam, cuman posisinya dia nggak mau bener gasnya, agak berebet. Terus kalau udah injak polisi tidur dia bakal ada nembak-nembaknya, jadi ini harus di mapping ulang biar sesuai lah. Oke, untuk CVT ini juga udah di upgrade ya. Untuk bagian depan di sini kipas sama pulingnya dia pakai 13,8. Untuk roller dia pakai 10 gram rata. Untuk versi PT-nya dia pakai 1000 rpm dari PDR. Per kampas gandanya dia pakai standar. Untuk kampas ganda sendiri dia pakai original ya. Jadi emang nggak aneh-aneh lah. Untuk mesin di sini alhamdulillah suaranya mulus, nggak ada masalah. Jadi kemarin keluhannya tuh mesinnya kasar, gemelotak di bagian magnet. Jadi emang wajar sih bengkel sebelumnya memvonis di bagian stang seher ataupun di mesin yang bagian tengah. Tapi pas gua buka ya hasilnya beda lagi gitu. Tapi alhamdulillah sekarang mesinnya udah bagus lagi, dan semoga aja ini garapannya yang terakhir, karena emang orang yang punya tuh udah keluar banyak uang, jadi ya harus beres lah, harus rapih lah. Oke, mungkin video ini cukup sampai di sini dulu, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar nanti kalian dapat notifikasi kalau gua upload video terbaru. Oke, terima kasih sudah menonton.